Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat para mahasiswa dan para netizen yang budiman. Di sini kita masuk pertemuan yang membahas pertemuan student yang membahas tentang review fungsi dan array. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan kemarin, di sini kita menggunakan bahasa pemrograman C++. Nah, pertama ya kita akan review fungsi dulu ya, fungsi atau di sini juga ada prosedur juga ya. Tapi sebetulnya saya lebih suka menyebutnya ini semuanya adalah fungsi. Nanti akan saya jelaskan juga sedikit menyinggung tentang prosedur. Nah, fungsi itu adalah program yang melakukan proses-proses tertentu. Jadi fungsi ini digunakan agar program itu lebih modular dan bisa mengurangi duplikasi kode. Nah, pada bahasa C itu ada dua macam fungsi, yaitu memiliki nilai return atau mengembalikan nilai, dan tidak mengembalikan nilai ini menggunakan void. Ya. Nah, ini berbeda dengan Python. Kalau Python itu tidak ada tipe datanya, di sini kita harus menggunakan tipe data. Sama seperti penggunaan variabel. Nah, penyusunan program dan penyusunan fungsi ya. Jadi fungsi penyusun dalam program C di sini ya. Jadi sebuah program C itu prinsipnya punya satu fungsi ya, satu fungsi utama. Ya. Dia punya satu fungsi utama. Setidaknya dia mempunyai satu fungsi utama. Dan sebuah program C itu disusun oleh sejumlah fungsi ya, minimal itu satu fungsi ya, minimal satu fungsi dan ditambah dengan fungsi-fungsi yang lain. Nah, fungsi main di sini merupakan fungsi yang pertama kali dieksekusi. Jadi saat kalian memanggil perintah G++ ya, G++ atau kalian kalau menggunakan code block tinggal pencet tombol run and build. Yang dijalankan pertama kali adalah main program ya, atau fungsi utama atau int main. Nah, ini di sini struktur fungsi itu terdiri dari tipe itu tipe datanya bisa integer, float, atau kalau tanpa kembalian atau tidak memiliki nilai yang dikembalikan itu bisa digantikan dengan void. Jadi tipe itu bisa integer, float, double dan seterusnya, dan void. Terus di sini ada nama fungsi. Ya, nama fungsi tidak boleh lebih dari dua kata ya. Kalau misalnya dua kata ya kalian jadikan satu kata ya, tidak boleh ada spasinya ya, tidak boleh ada spasinya. Mungkin lebih baik pada kata kedua kalian gunakan huruf besar. Lalu di sini kalian bisa menggunakan parameter. Jadi parameter saya kurung kotak seperti ini fungsinya agar menandakan ini opsional atau tidak ya. Terus di sini ada pernyataan 1 hingga pernyataan ke n. Atau perintah-perintah pada baris pertama hingga baris ke n. Ini adalah struktur fungsi. Saya kira kalian pastinya sudah tahu ya, karena sudah belajar juga di Python. Nah, di sini ada ilustrasi ya. Ada sedikit ilustrasi pemanggilan fungsi. Secara prosedural, fungsi ini akan memanggil secara sekuensial dari atas ke bawah ya. Jadi di sini kalau ada fungsi main, ada fungsi 1, fungsi 2 dipanggil. Ya, di dalam fungsi 1 ini line pertama dipanggil dulu, lalu di dalam fungsi 1 ada pemanggilan fungsi 3, maka dia akan memanggil fungsi 3. Kembali lagi ya, setelah ini selesai dia akan kembali ke main program dan fungsi 2 dipanggil. Ya, kalau di sini ketemu return 0 itu menandakan bahwa program selesai. Ya, program selesai. Nah, terus di sini ya fungsi tanpa nilai balik ya atau tanpa return dalam bahasa C itu bertipe void. Ya, jadi di sini void nama fungsinya apa? Boleh pakai underscore
ya terus parameternya kalau ada, kalau tidak ada ya tidak usah. Setiap statement diakhiri dengan titik koma. Lalu di sini ada contohnya ya, kalau kita menggunakan fungsi tanpa nilai balik, di sini ada void ya, void tampil 10 kali ya. Di sini ada INTI for I sama dengan 0, I lebih kecil dari 10, I plus plus. Lalu di sini ada printf, ini ada slash T itu tab ya, tab. Jadi ada spasinya tab. Lalu slash N itu kalau mau ditambahkan enter. Ya. Saya kira ini juga sudah tahu ya. Jadi slash N slash T itu adalah spesial karakter. Lalu di main program di sini ditambahkan dengan backslash n ya. Lalu dipanggil fungsinya return 0. Nah, lalu di sini ada fungsi dengan nilai balik ya. Untuk nilai balik itu tipenya ada integer, ada double, ada char, ada string, ada float dan seterusnya ya. Di sini kita tinggal tulis tipe datanya apa, nama fungsinya, parameternya, dan di sini pasti ada returnnya. Kalau tidak ada returnnya, ya akan menjadi error. Nah, terus di sini ada contoh fungsi dengan nilai balik ya. Ini perhitungan luas, ya, menghitung bujur sangkar, luas dari bujur sangkar, menghitung sisinya berapa, ya. Sisinya berapa yang dimasukkan, luas bujur sangkarnya 10 ya 10 ya. Nah mungkin di sini ada pertanyaan, Pak, kemarin kok pakai cin dan cout, sekarang kok pakai printf ya. Nah ini bisa ya, nanti printf itu juga bisa digunakan di dalam bahasa C ya. Mungkin di sini saya akan demokan dulu codingnya. Ini sebetulnya sudah ada coding ya, bisa dilihat. Jadi di sini ada tampil 10 kali ya. Ini untuk untuk menampilkan isi array ya. Kalau tadi kan I love C ya, ini menampilkan isi array. Jadi di sini saya membuat array A sama dengan 10 ya. Array A kurung kotak 10 itu terdiri dari 10 elemen ya. 10 elemen dari 0 sampai dengan 9. Ini sama dengan Python. Lalu di sini ada INTI ya, karena ini ditambahkan INT untuk mengetahui bahwa dia itu tipe datanya integer. Ini untuk mengisi ya, coding ini untuk mengisi, dan coding ini untuk menampilkan isi dari array. Lalu di sini juga ada fungsi hitung luas. Fungsi hitung luas sama tadi. Di sini tanpa parameter, di sini INTS ya, S sama dengan 10, INTL sama dengan S kali S. Lalu return L dikembalikan. Di INT main ya, saya tambahkan INTL. Nah, INTL di sini ya sama INTL di sini ini berbeda ya. Ini tipe data variabel lokal. Ya, ini variabel lokal milik main program, ini variabel lokal milik hitung luas ya. Jadi ini berbeda variabel. Lalu di sini dia dipanggil tampil 10 kali, berarti dia manggil yang ini ya. Di sini tidak ada variabel A karena di sini pakai lokal variabel semua. Ini lokal variabel semua ya. Lalu L sama dengan hitung luas. Jadi di return L kembali masuk ke dalam fungsi hitung luas, masuk lagi ke L di sini. Lalu L dicetak. Kalau saya jalankan kurang lebih seperti ini. Nah, ini bisa dilihat ya. Jadi ini untuk menampilkan A yang ke 0. Coba. Nah, ini ya. Nah, ini bisa dilihat. Ini jadi ini mengisi, ini tidak ada yang dicetak, ini menampilkan isi array. Print A %D ya, %D itu artinya angka ya. Ini untuk menampilkan tipe data angka ya, integer, bilangan bulat itu %D. Lalu di sini ada %D lagi. Ini I itu adalah indeksnya, indeks ke I. Indeks dari mulai indeks yang ke 0 sampai dengan indeks kurang dari 10. Kan ini kan array-nya kan
0 sampai dengan 9 ya indeksnya ya. Tapi memang jumlahnya 0 sampai dengan 9 itu kan 10. Ya, di sini mulai dari indeks yang ke 0. Ini adalah inisial ya, inisial state dari for looping for. Indeksnya 0, lalu i lebih kecil dari 10. Di incrementnya plus ya, di increment ditambah 1 ya. Awalnya 0 jadi 1 jadi 2. Ini saya kira pastinya kalian juga memahami ya, sudah bisa memahami dari sini. Nah, ini maka dia akan muncul nilainya ya. Untuk a yang ke i ya, ini kan sama kan, a yang ke i, a yang ke 0, i plus 1, berarti kan dia isinya 1, 2, 3 dan seterusnya sampai dengan 10. Sedangkan fungsi luas ini akan mengembalikan nilai 100. Nilai 100 dari mana? Ya, nilai 100 ini bisa dilihat di sini ada INTS. S sama dengan 10. Ya kan, L sama dengan 10 kali 10 di return kembali lagi ke hitung luas masuk ke L ya. Nama parameternya nama variabelnya sama, tidak masalah ya. Kalau mau diganti biar tidak bingung, ini juga boleh. Ini misalnya diganti int luas atau bagian sini diganti luas, silahkan boleh kalian edit sendiri. Nah, ini kurang lebih untuk fungsinya ya. Fungsi nanti silahkan kalian coba di rumah sendiri-sendiri ya. Kalau kalian tidak banyak nyoba nanti akan kesulitan ya, karena ini ada perubahan bahasa. Harapannya kalian bisa terus atau sering-sering mencoba. Oke, terus saya lanjutkan ke materi berikutnya. Ya, ini tadi dengan nilai balik. Lalu ada fungsi dengan parameter. Saya kira ini juga cukup paham ya, cukup bisa dipahami. Jadi parameter itu ada yang formal dan aktual. Kalau parameter formal itu terdapat di definisi fungsi, sedangkan yang aktual itu terdapat di pemanggilan fungsi. Nah, ini misalnya ya. Jadi ini tadi formal itu di definisi, aktual ada di pemanggilan. Nah, berarti formal ini yang ini INTR yang ada di sini. Aktual ini yang R di sini. Ini R-nya sama juga tidak masalah. Ini kan parameter. Ya Pak, ini parameter, ini variabel lokal. Nah, ini contoh kode untuk menghitung luas lingkaran. Nah, di sini ada static float p, ini untuk membuat variabel yang nilainya tetap, tidak bisa diedit. INTL, lalu L sama dengan pi kali R kali R ya. Jadi hasilnya return L, L-nya masuk ke sini. Nanti ini jari-jarinya dimasukkan. Nah, di sini ada juga perintah scanf. Scanf itu untuk input ya. Kalau scanf pakai ampersand. Nah, mungkin di sini saya perlu demokan sedikit juga di coding ya. Mungkin di sini ada INTS seperti ini ya. Saya tambahkan, masukkan jari-jari ya, atau masukkan sisi F, masukkan sisi. Ini jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Kalau coding ya itu kan berbeda, dia bisa pakai scanf. Nah, %d, koma dan S. Kita coba jalankan. Ya, ada error. Oh, ini kurang titik komanya hilang ya. Jadi scanf itu sama dengan cin ya. Scanf itu sama dengan cin. Jadi kalau mau pakai cin ya boleh, pakai cout, pakai scanf juga boleh. Sisinya misalnya 6. Ada error di sini, masukkan 6. Oh, ini sorry, ini kurang dan ya, jadinya error. Harusnya menggunakan dan. Saya ulangi lagi.
Nah ini ya 6. Nah ini hasilnya luas 36 ya. Jadi dia pakai dan. Jadi itu kalau scan F, mau pakai scan F boleh, C-in juga boleh. Oke ya. Itu beberapa coding yang ada di dalam bahasa C++ ya. C++ pokoknya ini sangat mirip dengan bahasa C juga. Lalu yang berikutnya di sini ada deklarasi fungsi dalam bahasa C. Jadi untuk mendeklarasikan fungsi ya, ada dua cara untuk mendeklarasikan fungsi dalam bahasa C, yaitu menuliskan fungsi pendukung di atas fungsi main atau deklarasi fungsi pendukung di awal program. Jadi ini dilihat, menuliskan fungsi di atas menuliskan di atas fungsi main. Jadi di sini seperti contoh-contoh yang awal-awal seperti yang ini adalah menuliskan di atas fungsi main. Ya, di atas fungsi main. Ini fungsi main berada di bawah. Sama dengan ini. Ya. Nah, cara yang kedua ya, ini contohnya sama ya. Cara yang kedua di sini kita deklarasikan dulu. Deklarasikan, lalu di sini ada fungsi main, lalu fungsi pendukung satunya kita tuliskan di bawah lagi di sini. Jadi ini mirip ya. Ini ada deklarasi dulu. Terus ada main program, ini saya tutup ya, main program ini saya tutup sengaja. Lalu di sini ada kurangi saldo, di sini juga kurangi saldo. Di sini ada sisa saldo, di sini juga sisa saldo. Nah, ini deklarasi dan implementasi ini harus sama. Ya, baik deklarasi maupun implementasi. Nah, lalu yang berikutnya ada lingkup variabel. Dalam bahasa C itu ada lingkup variabel global dan lokal. Nah, variabel global itu variabel yang dideklarasikan di luar fungsi, baik di fungsi utama maupun fungsi pendukung. Jadi di luar semua fungsi. Nah, kalau variabel global itu bisa diakses oleh semua fungsi. Jadi kalau dia dideklarasikan di luar fungsi, dia akan bisa diakses oleh semua fungsi. Sedangkan variabel lokal ini bisa dideklarasikan di dalam fungsi. Seperti contoh yang tadi kita menggunakan dua variabel L ya, yang satu ada di variabel pendukung fungsi pendukung, yang satunya di fungsi utama. Nah, ini di sini ini adalah contoh variabel global dan lokal. Di sini kita bisa lihat intx ini dideklarasikan di luar fungsi. Ini adalah variabel global. Ya, ini variabel global. Lalu di sini ada inty. Ya, jadi inty ini variabel lokal. Jadi y di sini hanya bisa diakses di fungsi main aja. Ya, sedangkan x di sini x ini bisa diakses di tampil nilai x maupun di fungsi utama. Jadi x dipanggil pada dua fungsi, bisa dua-duanya. Ya. Lalu yang berikutnya di sini ada jenis parameter di dalam bahasa C. Dalam dunia pemrograman, terutama bahasa C, itu ada 3 macam parameter, yaitu parameter masukan, parameter keluaran, dan parameter masuk keluar. Nah, ini sedikit kembali menyinggung kenapa tadi kok saya mengatakan bahwa dalam bahasa C itu saya lebih senang menyebut fungsi. Ya, tidak ada prosedur. Nah, sebetulnya ya boleh saja sih, sah-sah saja kita mengatakan bahwa itu prosedur, tidak masalah. Ya. Tapi cirinya prosedur, umumnya dia menggunakan void dan menggunakan parameter keluaran juga, atau parameter masuk dan keluar, masuk keluar. Ya, jadi ada cirinya ya. Jadi sebetulnya bukan terus kalau dulu ya penggambaran mengenai fungsi dan prosedur itu mengatakan kalau prosedur itu pakai void. Tidak 100% benar, karena kalau kita ngomong fungsi tanpa nilai balik, void itu juga fungsi. Membedakan prosedur dan fungsi itu adalah parameternya. Kalau dia menggunakan parameter keluaran ataupun menggunakan parameter masuk atau keluar,
di sini dia digunakan dia merupakan prosedur. Tapi kalau dia hanya menggunakan parameter masukan saja, ya di sini dia adalah fungsi. Jadi parameter masukan itu untuk menampung data sebagai input ke fungsi. Dengan ini fungsi dapat menghasilkan output yang berbeda. Kalau keluaran ini kebalikan dari masukan, digunakan untuk menampung nilai yang digunakan untuk pengembalian proses. Mirip dengan return, ya. Jadi mengapa kok biasanya kalau sudah pakai parameter keluaran tidak perlu pakai return? Makanya si prosedur itu umumnya menggunakan void. Karena apa? Keluarannya dia pakai parameter, ya di sini ya. Jadi keluarannya pakai parameter, tidak pakai return. Dan ini banyak digunakan di fungsi void, ya. Lalu parameter masukan atau keluaran ini bertindak sebagai penampung nilai masukan dan sebagai penampung nilai keluaran. Nah, ini di sini ada contohnya. Ada static double P 3,14 ini masukan. Ini contoh yang tadi ya, sama persis. Nanti bisa diuji coba. Silakan nanti dicobakan sendiri di rumah, didemokan. Lalu yang berikutnya di sini parameter keluaran. Nah, ciri parameter keluaran ini menggunakan bintang. Bintang ini erat hubungannya dengan pointer. Ya, nanti akan saya jelaskan pada video tersendiri mengenai pointer. Ya, jadi bintang ini ada hubungannya dengan pointer karena ini memang aslinya juga pointer. Ya, jadi parameter keluaran itu menggunakan bintang. Ya, jadi di sini dia tidak menggunakan, lihat di sini kalau biasanya kalau kita menggunakan parameter masukan ini akan ada penampungan nilai. Ya, ditampung nilainya, misalnya keliling sama dengan hitung keliling R. Nah, di sini dia tidak pakai keliling sama dengan, tapi kelilingnya masuk ke dalam menjadi parameter dan ditambahkan ampersand. Ampersand itu tanda dan. Ya, ini contoh parameter keluaran. Ya, jadi di sini ini harus gatuk ya. Kalau di sini ada bintang, di sini harus ada dan. Ya, di sini bintang, di sini dan bintang di sini akan ditulis bintang terus. Ya. Nah, kalau ada perkalian gimana, Pak? Nah, kalau ada perkalian ini kamu kurung. Ya, tanya, ini kamu bisa kurung sendiri. Ini dikurung. Nanti jadi nanti dia bisa dilakukan perkalian. Ya, bintangnya ini dijadikan dikurung ya, menandakan bahwa itu pointer. Nah, ini juga berhubungan dengan yang kemarin di Python, di video sebelumnya kan saya juga menjelaskan kalau bintang-bintang. Jadi di sini bintangnya ada 2. Ya, kalau bintangnya ada 2, kalau di dalam Python itu artinya pangkat. Tapi kalau di dalam bahasa C itu pointer tuh pointer. Jadi kalau kayak gini kan sebetulnya pointer nih. Ya, pointer. Kalau bintangnya ada 2 berarti pointer to pointer. Kalau kalian sudah ingin tahu yang lebih lanjut nanti bisa googling dulu. Ya, contoh pointer to pointer itu akan saya jelaskan di video yang tersendiri. Lalu yang berikutnya di sini saya juga akan menjelaskan untuk masukan dan keluaran. Nah, di sini ada ini contoh case yang sama ya. Ini case-nya sama. Nah, ini lihat nih tadi. Nah, ini kan bedanya ini. Keliling ini kan K sama dengan ini kan. Ini keluarannya masuk menjadi keliling seperti ini kan K. Nah, oke, yang ini masukan dan keluaran. Yang masukan dan keluaran ini contohnya seperti ini. Dia tetap sama, dia kesannya sebagai parameter keluaran ya. Tapi di sini dia menggunakan ini, bisa dilihat sebagai input ya, sebagai input ini adalah jari-jari. Ya, ini adalah jari-jari. Jadi mungkin saya jelaskan dari awal ya. Ini int main, ada intr, ada double param. Ya, ini tipe data. Double itu tipe data. Ya. Karena parameternya itu bisa bernilai double. Ya, karena di sini static 3,14. Lalu di sini kita bisa lihat ya. R yang diinputkan itu berupa integer ya, %d dan R.
Lalu di sini param sama dengan double R. Ini adalah fungsi typecasting. Typecasting itu mengubah tipe data dari integer menjadi double. Ya. Lalu di sini ada hitung keliling dan param. Ya, ampersand param. Nah, ini diterima oleh param, keluarannya adalah param. Jadi ini dan param ini adalah tipe data double, sudah masuk ke sini. Ini dilakukan perhitungan. Setelah dilakukan perhitungan, X ini akan keluar lagi lewat sini dan masuk ke dalam nilai param di sini. Dan nilainya ini bernilai double. Printf ini persen F 3F. Persen 3F berarti 3 angka di belakang koma. Gitu ya. Saya lanjutkan mengenai review array. Nah, pada array ini ya, mungkin kalian sudah tahu banyak di dalam Python ya. Kalau dulu saya sudah menjelaskan di Python sendiri sebetulnya itu tidak ada array. Nah, ya, adanya list. Jadi pure list. Padahal di struktur data nanti kita akan belajar list. Ya, bagaimana kita membuat list. Nah, inilah mengapa lebih mudah atau lebih enak kita menggunakan bahasa C. Nah, array itu sendiri sebetulnya apa sih? Jadi array merupakan satu variabel yang mempresentasikan kumpulan elemen yang tidak memiliki tipe data, yang memiliki tipe data yang sama dan diacu melalui indeks dan disimpan dengan urutan yang sesuai dengan definisi indeks secara kontinu dalam memori komputer. Nah, jadi intinya array itu sebetulnya adalah sebuah variabel ya yang punya tipe data tertentu dan dia bisa menyimpan banyak nilai. Ya, tipenya sama ya. Jadi ini berbeda dengan bahasa Python. Kalau bahasa C itu array itu pasti fix, tipe datanya akan sama nilainya. Jadi kalau kamu sudah menyatakan nilainya itu integer, ya semua integer. Ya, tidak ada yang float atau double atau mungkin char. Nah, kalau kalian lihat di sini, nah contohnya yang ini, ya, INTA array 10 ini contoh array, ya ini contoh array. Array ini tipenya integer, jumlah indeksnya ada 10 dari indeks 0 sampai dengan indeks 9. Nah, array ini tetap ya, array ini tetap. Ya, jadi array itu tetap. Ya, kalau di sini ada elemen 1 sampai dengan elemen 5, ya kan? Array ini tetap posisinya dan tidak bisa ditambah atau dikurangi. Ini berbeda dengan Python. Kalau di Python yang disebut dengan array di situ sebetulnya bukan array tapi list ya. Namanya list karena list dia bisa lebih fleksibel. Ya, dia bisa lebih fleksibel, bisa ditambah, bisa dikurang, bisa ditambah di tengah dan lain sebagainya. Tapi kalau array tidak bisa. Ya, kecuali maksudnya ditambah elemennya ya. Tapi kalau kita ngisi datanya di tengah, di depan, di belakang itu bisa. Array bisa diisi secara acak di depan, di tengah, atau kita tunjuk ya, tunjuk indeksnya itu bisa. Tapi kalau kita tambah di sini, kita tambah satu kotak lagi, kita tambah, ini tidak bisa. Ya, ini kekurangannya di bahasa C seperti itu. Lalu bisa dijelaskan di sini ya, ada properti array. Jadi array itu punya tipe data, punya nilai, punya indeks, punya alamat. Jadi di sini Anda bisa lihat ya, ini ada nilai, indeks dan alamat. Jadi nilai ke berapa, ke 1 sampai dengan ke n, indeks mulai dari 0 sampai dengan n-1, alamat pertama sampai dengan alamat ke n. Ini alamat di memori ya. Dan alamat ini disimpan secara kontinu ya, disimpan secara terurut kontinu gitu ya.
Lalu yang berikutnya di sini ada deklarasi array di dalam bahasa C. Ya, dalam bahasa C itu dideklarasikan dengan tanda kotak. Seperti contoh tadi ya, pakai tanda kotak. Lalu di sini ada tipe datanya, namanya dan banyak elemennya. Contoh di sini ada INTA 100 seperti contoh yang ada di coding tadi ya. Tipe datanya integer, nama arraynya A, banyak elemennya 100, indeksnya 0 dan sampai dengan 99 dan nilainya di situ masih kosong. Lalu yang berikutnya ya, di sini ada gambarannya tadi ya, A yang ke 0 sampai dengan A99 100 elemen. Nah, di sini ada contoh untuk memberi nilai elemen pada array dengan looping. Ini contoh yang tadi ya, sama mirip ya. Jadi saya tidak perlu banyak berikan demo lagi. Ini saya kira kalian sudah bisa pahami. Ini ada indeks, jumlah indeksnya 5 dari 0 sampai dengan 4. Lalu di sini dilakukan loop dari indeks ke 0 sampai dengan indeks ke 4. Ya, lalu di sini ditampilkan. Lalu di sini yang untuk proses inisialisasi array. Jadi array kalau tadi kita bikin ini hanya deklarasi. Ya, ini sebuah deklarasi array. Tapi selain deklarasi, kita juga bisa melakukan inisialisasi. Ya, inisialisasi array. Jadi inisialisasi adalah proses untuk memberikan nilai awal. Jadi saat deklarasi kita langsung berikan nilai. Ya, saat deklarasi kita langsung berikan nilai. A5 ada 10, 20, 30, 40, 50. Lalu B5 itu 10 ya. Dan C5 10 0 30 ya. Ini bisa dilihat hasil inisialisasi array-nya mungkin kurang lebih seperti ini ya. Untuk A itu 10 sampai dengan 50. Untuk B10 maka B yang ke 0 saja. Yang lainnya 0. Ya, ini nilai defaultnya ya. Ini nilai defaultnya 0. Jadi dia tidak none. Kalau di Python itu kan none ya, kosong. Di sini langsung diberikan nilai default 0. Sedangkan yang C ya, yang C 10, 0, 30, yang C yang ketiga dan 4 itu 0. Ini memberikan nilai inisialisasi. Jadi ini kurung kurawal ya, kurung kurawal 10, 20, 30. Nah, ini langsung diberikan nilai inisialisasi. Kalau yang contoh yang ini tadi diisi dengan menggunakan looping. Lalu yang berikutnya, array juga bisa digunakan sebagai parameter dalam fungsi. Ya, array bisa digunakan parameter dalam fungsi. Jadi di sini kita bisa lihat contoh fungsi void input array. Kalau tadi contoh codingnya seperti ini ya, ini di dalam main program. Ini kita pecah codingnya. Di sini ada input array, ada dua fungsi pendukung. Fungsi pertamanya berupa void ya, tidak ada luaran, tidak ada yang dikembalikan. INTI terus I sama dengan 0, I lebih kecil dari jumlah. Jumlah ini parameter dan nilai ya, nilai ini adalah parameter juga ya, parameter. Kita bisa berikan printf t nilai, scanf nil dan nilai ke i. Ini untuk fungsi ya, fungsi input array. Sedangkan hitung rata-rata array kita bisa menggunakan float nilai juga. Ya, ini sebagai inputan. Ini juga inputan semua. Lalu float rata-rata dan INTI. Lalu di sini rata-rata sama dengan rata-rata plus nilai ke i. Jangan lupa di sini rata-ratanya diberikan inisialisasi 0. Oh ya, penulisan di dalam bahasa C bisa kita kasih titik koma. Lalu perintah yang kedua kita taruh di sebelahnya. Ini tidak apa-apa. Ini sudah artinya dua perintah. Ya, ini artinya dua perintah. Lalu fungsi utamanya gimana? Pada fungsi utama di sini kita berikan intjml dan float rata-rata. Di sini ada kalkulator hitung rata-rata array. Ini ada printf masukkan jumlah elemen yang diinginkan.
lalu di scan F ya, persen D dan jumlah, lalu di sini kita punya float ARR jumlah. Nah, ini apa sih? Proses ini adalah proses deklarasi. Jadi deklarasinya ada di bawah ya. Jadi ini variabel lokal, sama-sama variabel lokalnya, tapi deklarasinya di bawah menunggu inputan dari JML. Otomatis nanti array ARR ini akan memiliki jumlah indeks sebanyak JML. Jadi kalau JML-nya 5 ya berarti kita membuat array dengan jumlah indeks 5. Kalau JML-nya 10 ya berarti indeksnya ada 10. Lalu di sini kita manggil fungsi input array. Di sini ARR, tidak usah pakai tanda kurung kotak ya, walaupun ini array tapi tidak usah pakai kurung kotak, dan JML. Jadi ini adalah array kosong. Dia diterima di sini ya sebagai float nilai. Jadi ARR masuk sebagai float nilai. Ya, tidak dikembalikan ya. Di sini tidak ada pengembalian. Di sini langsung diinput. Ya, langsung diinput. Ya. Lalu di sini ada JML. Ya, jadi di sini nilainya berubah ya. Nilainya dia akan berubah. Lalu yang berikutnya di sini ada printf rata-rata, hitung rata-rata ARR, jumlah. Jadi ARR tadi kan sudah diisi, lalu di sini dia akan dihitung rata-ratanya. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu ya. Ini mungkin perlu saya demokan juga sedikit. Tadi kan sudah ada codingnya yang tampil 10 kali sudah. Berarti saya akan edit codingnya. Yang ini akan saya, atau ini biarkan saja ya. Yang ini akan saya contek. Yang ini void input array ya. Void input ARR. Di sini ada int sesuai dengan ini, float sorry. Nah, ini ya codingnya ini sudah jadi ya. Kita coba jalankan. Nah, ini jalan ya. Jadi ini di sini diminta untuk memasukkan jumlah elemen dulu. Di sini main programnya minta untuk dimasukkan jumlah elemen, misalnya 5. Ya, lalu nilai ke 0 dia akan meminta masukan di sini untuk menginput. Ya, di sini untuk menginput nilai ARR misalnya 5, 8, 9, 4 dan 2 misalnya. Nah, nanti dia akan mendapatkan nilai rata-rata 5,6. Itu dihasilkan dari fungsi memanggil yang ini ya, printf rata-rata. Dia memanggil fungsi hitung rata-rata yang ada di sini. Hasilnya 5,6. Ya. Oke, lalu saya kembali lagi ke slide. Nah, yang berikutnya adalah pencarian pada array. Ya. Nah, pencarian pada array, ya ini sebetulnya juga sudah pernah dibahas di materi yang ada di Python ya tentunya ya, di entah Dastro ataupun Alpro ya, pastinya juga sudah dibahas, yaitu mencari elemen ya, nilai elemen yang ada di dalam array. Jadi di sini hal ini dilatar belakangi kita dapat memiliki banyak elemen pada array. Kadang kita perlu mencari elemen tersebut untuk manipulasi. Nah, algoritma yang banyak digunakan di sini ada linear atau sequential search dan binary search. Nah, linear itu berarti mencari secara terurut ya, dari depan, dari array yang paling kecil ya, indeks terkecil sampai dengan indeks yang terbesar. Sedangkan binary itu berarti mencari dari tengah ya. Tentunya ini sudah pernah dijelaskan juga khususnya di Alpro. Nah, ini mungkin ada beberapa video yang ada sumbernya, nanti akan saya upload langsung di Kulino ya, biar tidak terlalu lama. Lalu di sini ada pengurutan pada array ya. Jadi
Array itu juga bisa diurutkan, tapi yang diurutkan itu bukan elemennya ya, bukan wadah elemennya, tapi nilai elemennya yang diurutkan ya. Jadi nilai elemen yang diurutkan. Ada beberapa metode seperti bubble, insertion, maksimum minimum, quicksort dan seterusnya. Di sini ada videonya juga, nanti akan saya jelaskan, saya upload ke Kulino. Dan yang terakhir di sini adalah array 2 dimensi. Jadi sebuah array itu juga punya bentuk yang lebih dari 1 dimensi. Jadi array 2 dimensi itu bentuknya seperti tabel, punya baris dan kolom. Nah, ini bisa dilihat ya gambarannya. Anggap saja ini adalah field ya, field atau nama fieldnya ya, atau kalau bisa dilihat ya di sini ya, ada nomor siswa, ada nilai 1, ada nilai 2. Nah, ini kalau diterjemahkan ke dalam array 2 dimensi, nilai 1 akan menjadi kolom 0 dan nilai 2 akan menjadi kolom 1 ya. Jadi di sini header yang ada di sini dianggap tidak ada. Header yang ada di sini dianggap tidak ada, tapi header yang ada di sini kita jadikan kolom-kolom. Nah, baris ini disebut satu record. Ya, satu record. Jadi nanti ini array yang satu baris memiliki 2 kolom. Jadi kita ngambilnya, bacanya dari baris dulu baru kolom. Nah, ini ya di sini kalau kita ngambil nilai dari baris yang kedua, kolom yang ke-0 ya, ini akan mendapatkan nilai 80. Nah, ini kurang lebih seperti ini untuk array 2 dimensi. Dan sebetulnya ini materinya sudah ya, karena kita membahas mereview tentang array, prosedur dan fungsi. Tapi kemarin ya saya juga ada beberapa hal di dalam review kondisi ya, kondisi dan loop khususnya, itu ada beberapa hal yang belum saya jelaskan ya. Mungkin saya akan langsung demokan di code block saja. Jadi di dalam bahasa C itu ada beberapa keyword atau perintah yang digunakan untuk melakukan kondisi ya. Kondisi kalau di dalam bahasa Python itu kan ada if, else, elif dan else. Kalau di dalam bahasa C itu juga ada yang namanya switch case. Nah, switch case itu seperti apa? Nah, ini kita lihat ya. Mungkin di sini saya akan komen aja di sini. Saya akan komen. Komen itu mungkin biar saya komen manual aja ya, biar kalian lebih paham ya. Jadi kemarin biasanya kan saya menggunakan komen double garis seperti ini. Kita juga bisa komen seperti ini. Ya, ini komen slash bintang slash itu ya. Oke. Nah, sekarang saya akan coba buat yang namanya conditional menggunakan switch case ya. Misal di sini saya punya int nilai sama dengan 0. Lalu kita bikin ya cout. Nah, masukkan nilai seperti ini ya. Lalu kita bikin cin, ini masuk ke nilai ya. Nah, atau ya ini aja lah contohnya, kurang lebih seperti ini. Nah, kita bisa bikin ya, mungkin ini aja ya, saya bikin int hari saja, hari. Di sini masukkan nomor hari,
ini CIN-nya hari. Nah, seperti ini ya. Lalu saya ingin bikin switch hari. Nah, seperti ini ya. Lalu kita bikin case ya, case 1 ya. Jadi masukkan hari ini 1 sampai 7 ya. Kata 1 sampai dengan 7. Seperti ini ya. Saya akan cetak cout Senin. Nah, jangan lupa di sini kita tambahkan break. Nah, terus saya ini copy saja. Ya, case 2, case 3, case 4, case 5, case 6, lalu case 7. Ini Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Terus saya coba jalankan. Nah, ini ya. Saya jalankan nomor harinya 1, dia akan keluar Senin. Ya, saya jalankan lagi ya, saya jalankan lagi ini 7, maka dia akan keluar Minggu. Nah, ini sebetulnya seperti if, elif ya, cuman di dalam bahasa C++ atau bahasa C menggunakan if, elif, else if itu kurang efisien ya jika case-nya terlalu banyak. Jadi kapan sih kita harus menggunakan switch case? Switch case itu digunakan ketika kita menggunakan konstanta di sini. Jadi hari ini bernilai konstanta ya. Hari bernilai konstanta, maka akan cocok menggunakan switch case. Nah, di sini juga ada satu lagi ya, keyword default. Default kita tuliskan cout hari salah ya, seperti ini, nomor hari salah ya. Nah, misalnya seperti ini ya. Ini gunanya untuk apa? Saya kalau tuliskan angka 9, dia akan memunculkan nomor hari salah. Tapi kalau ini saya tutup seperti ini, lalu ini saya jalankan ya, saya tulis angka 9 seperti ini. Nah, dia tidak memunculkan apa-apa. Jadi itu fungsi dari default ya. Jadi keyword default untuk memberikan nilai ketika tidak ada switch case yang memenuhi, case yang memenuhi. Ini semacam, ini sama saja dengan else, sama dengan else di if else ya, sama dengan else. Nah, terus ya, pertanyaannya kapan kita menggunakan if dan kapan kita menggunakan switch case? Kalau kita menggunakan if, itu lebih baik ketika kondisinya itu bersyarat, ada memiliki
butuh menggunakan beberapa operator seperti operator perbandingan, ya, dan operator macam-macam. Operator, kita butuh operator yang kompleks. Nah, ini akan lebih cocok pakai if else. Ya, lebih cocok pakai if else. Ya, misalnya di sini saya punya in, ya, out dulu ya, out dulu. Ini mungkin ya, di sini saya akan tambahkan ya int bulan, int tahun, atau ini saya letakkan di bawah aja biar kelihatan. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini saya akan tulis checkout, masukkan tahun, ya, ini in tahun, out, masukkan bulan. Seperti ini. In bulan. Nah, lalu ketika kapan kita menggunakan if, nah akan lebih cocok ketika seperti ini. Jadi ini akan mencari tahun kabisat, ya, mencari tahun kabisat. If, ya, jadi kan ada if kan, if, ya, mencari jumlah hari pada tahun kabisat. If tahun modulo 4 sama dengan 0, ya, lalu ini n, ya, n pakainya tanda dan seperti ini kalau dalam bahasa C. Lalu bulan sama dengan 2, maka dia akan memilih, ya, memunculkan checkout 29, ya, jadi 29 hari, ya, bulan Februari pada tahun kabisat itu kan 29 hari, ya. Lalu, ya, kita bisa tambahkan lagi else if. Nah, ini tahun modulo 4, ya, sama dengan tidak sama dengan 0, dan bulan sama dengan 2, maka di sini cout-nya 28, ya. Sebetulnya ini kodenya tidak harus seperti ini, ya. Kodenya bisa diubah dengan model yang lain, tapi ini hanya sebagai permisalan. Jadi ini lebih cocok menggunakan else if. Nah, terus jadi yang dimaksud di sini, ya, untuk penggunaan else if itu cocoknya ketika ada kondisi di sini, ya, ada kondisinya itu bukan konstanta, berbeda dengan yang switch, ya. Switch ini konstanta, hari itu akan nilainya berupa konstanta, sedangkan ini dapat berupa conditional. Nah, inilah perbedaan antara if, else if, dan switch case, ya. Jadi kalau Anda membuat menu restoran misalnya, itu lebih cocok menggunakan switch, apalagi kalau menunya banyak. Daripada Anda menggunakan switch case, daripada Anda menggunakan else if, Anda lebih cocok menggunakan switch case, itu, ya. Nah, lalu yang berikutnya, ya, ada satu lagi. Saya ingin menjelaskan bahwa dalam bahasa C++ itu ada while dan do while.
Ya, ada while dan do while. Ini mungkin saya tutup dulu. Ya, Anda bisa lihat di sini. Oh ya, ini saya tutup sampai dengan sini. Nah, saya sudah punya kode di sini. Ya, ada int bensin. Ya, int bensin sama dengan 9. Ya, ini Anda bisa lihat ini ada perulangan while do. Ya, jadi while do itu pengecekannya dilakukan di while, jadi while-nya dilakukan dulu lalu dilaksanakan. Ya, kalau do while itu dilaksanakan dulu baru dicek. Nah, ini perbedaannya. Nah, ini Anda bisa lihat di sini ada int bensin 9. Ya, int bensin 9. Ini akan dicek jika bensin lebih besar dari 0, maka masih ada bensin, lalu nyalakan mesin. Bensin di min ini artinya bensin akan berkurang 1, 1, 1, 1, berarti dia akan muncul 9 kali. Lalu di sini dia akan melakukan menyalakan mesin. Ya, jadi ini dilihat outputnya. Jadi kalau ini saya jalankan, coba ya saya jalankan. Nah, di sini dia akan menampilkan masih ada bensin, nyalakan mesin sebanyak 9 kali ya. Kita lihat, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, 9 kali. Ya. Lalu kalau do while itu dilaksanakan dulu baru dicek. Nah, sebetulnya ini kan dinyalakan mesinnya dulu, nyalakan mesin, ya, nyalakan mesin. Bensin di main ya, bensin di main ini kondisi bensin. Kalau kita mau tahu ya, kita printf bensin ya, check out ya. Ini bensin, bensin seperti ini. Seperti ini ya. Oke, ini akan menampilkan jumlah bensinnya. Ini juga akan saya tampilkan di sini ya, biar kelihatan nih. Nah, ini saya close, saya jalankan lagi. Nah, ini ya, bensin kan 0 ya kan, bensin kan 0. Padahal di sini while bensin lebih besar dari 0, baru dia akan melakukan do. Nah, karena do itu dilakukan dulu, berarti kan tidak dicek. Ngeceknya di bawah, maka dia menyalakan mesin dulu, nyalakan mesin. Ya, di minus bensin akan menjadi -1. Ya, while-nya ini tidak akan dilakukan lagi. Nah, ketika bensin diisi sama dengan 9, ya, bensin diisi sama dengan 9, dia akan melakukan perulangan lagi. Nih, dilihat. Ini dilakukan while lagi ya. Jadi while lagi ya. Ini menggunakan while do. Ya, while do, while lagi. Terus di sini hasilnya kurang lebih seperti ini. Masih ada bensin, nyalakan mesin. Masih ada bensin, nyalakan mesin. Ya. Nah, kalau di dalam bahasa Python ya, ini saya sambil ngomong Python karena kalian itu tidak ada karena kalian selama ini pernah menggunakan Python. Jadi kalau menggunakan perulangan do while di dalam Python gimana? Kita menggunakan while true. Ya, while true. Jadi ketika while true, nyalakan mesin seperti ini. Ini adalah bentuk do while pada Python. Ini adalah bentuk do while pada Python. Jadi kalau di bahasa C atau bahasa C++ kita bisa menggunakan do while seperti ini. Tapi kalau mau di Python menggunakan do while, kita lakukan while sama. Jadi while-nya sama, tapi pengecekannya di dalam if. Ya, pengecekannya di dalam if. Ini tidak bisa bensin min. Kalau di dalam Python itu kan
tidak bisa seperti ini ya, kalau tidak salah tidak bisa seperti ini. Kita bisa lakukan bensin sama dengan bensin min 1. Tapi ini di dalam baksa sih bisa, tidak ada masalah apa-apa. Jadi setidaknya kalian tahu bahwa ada perulangan do while dan while do, dan setidaknya kalian akan tahu perbedaannya. Ya, di sini sebetulnya sama ya. Nah, ini kalau Anda melihat apa itu namanya, history dari bensinnya, nilainya berapa, itu ya mungkin cukup. Itu ada beberapa tambahan. Jadi yang kemarin, jika masalah kondisi dan loop itu masih ada yang kurang, saya tambahkan pada materi yang ini sekalian. Mungkin cukup untuk pertemuan hari ini. Terima kasih dan selamat belajar.